RPD. Mungkin ingat RPD? RPD ini hukum acara perdata untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Jadi untuk kita yang ada di Sumatera terutama hukum acaranya adalah RPD. Nanti ada HIR juga. Ya, ada RPD, ada HIR. Kalau kita nanti berperkara di Sumatera, kita harus pakai RPD. Jadi boleh menghadap sendiri, boleh diwakilkan. Prinsipal, ya, biasanya disebut prinsipal ini. Para pihak yang menghadap langsung itu prinsipal. Bisa penggugat, bisa tergugat. Yang tidak mampu menghadap sendiri ke depan atau ke hadapan pengadilan itu bisa menunjuk wakilnya. Jadi diwakili oleh orang lain, oleh wakilnya atau oleh kuasanya. Kalau dia tidak sanggup atau berhalangan untuk menghadap sendiri, berarti nanti kalau sudah menunjuk wakilnya, dia tidak perlu datang menghadap pengadilan. Nah, tindakan mewakili prinsipal atau pihak yang langsung berperkara di pengadilan ini harus dilakukan dengan kuasa atau dengan surat kuasa. Jadi yang mewakili prinsipal ke pengadilan itu harus mendapat kuasa. Nanti kita lihat kuasa seperti apa, jenisnya ada berapa kuasa untuk menghadap pengadilan. Jadi kalau tidak ada kuasa, siapapun dia, advokat yang sudah sangat senior tidak bisa menghadap ke pengadilan untuk mengatakan saya mewakili penggugat atau tergugat. Jadi kehebatan advokat itu sebenarnya ada pada surat kuasa. Kalau saya umpamakan kuasa surat kuasa itu seperti baterainya dakocan atau alat mainan itu pakai baterai. Itu surat kuasa itu adalah baterainya. Kalau baterainya baru dia akan kencang gerakannya. Begitu dicabut satu mati dia. Nah itu surat kuasa. Ya advokat itu nyawanya ada di surat kuasa. Jadi ini mohon nanti supaya diperhatikan apa fungsinya surat kuasa. Nah dalam praktek surat kuasa ini teman-teman semua adalah kunci penting bagi advokat, bukan hanya dalam mewakili prinsipal, tapi juga dalam upaya untuk bisa mempertahankan dalil-dalil yang ada dalam gugatan ataupun dalil-dalil yang ada dalam jawaban yang tergugat. Bahkan menentukan kalah menangnya dia. Kenapa? Karena dalam surat kuasa yang mungkin nanti bermasalah itu akan membuat gugatan dinyatakan niet ontvankelijk verklaard atau tidak dapat diterima gara-gara surat kuasa. Nah kita lihat dalam praktek ada beberapa permasalahan yang timbul berkaitan dengan kuasa atau surat kuasa. Yang pertama adalah ada instansi penegak hukum yang menolak kuasa lisan. Nah, terbayang oleh teman-teman semua pada suatu saat lalu ketika saya di RPH mendampingi seseorang yang akan diperiksa sebagai tersangka di kantor polisi. Datang tiba-tiba ke LBH, kemudian tidak sempat di surat kuasa. Kami langsung ke kantor polisi. Begitu tiba di kantor polisi, dia nanya, Bapak siapa? Saya kuasanya Bapak ini. Apa yang dia tanya kemudian? Mana surat kuasa itu? Jadi pemahaman sebagian aparatur penegak hukum, kuasa itu harus secara tertulis, harus dengan surat kuasa. Jadi kalau nggak ada surat kuasa, nggak dianggap. Ya. Nah, ini satu persoalan yang kita hadapi. Nanti ujungnya kita bahas setelah ini. Gimana kelanjutan penanganan antara surat kuasa? Berikutnya adalah surat kuasa tidak mencantumkan seluruh nama pihak lawan. Kalau penggugat lawannya tergugat, ya kan? Nah, misalnya di kuasa sebagai penggugat, sebutkan itu nama penggugatnya, ya kan? Tapi ternyata tergugatnya lebih dari satu, tidak dicantumkan semua tergugat. Ini maksudnya. Atau sebaliknya, mungkin penggugatnya banyak, surat kuasa yang kita terima dari tergugat itu adalah sebagai tergugat. Penggugatnya banyak, hanya satu yang kita sebut. Ini juga akan menimbulkan pertanyaan, boleh nggak kalau lawan itu tidak disebutkan semua? Berikutnya adalah surat kuasa hanya untuk mewakili. Benar nggak? Surat kuasa ini hanya untuk mewakili.
maksudnya itu mewakili itu artinya yang memberi kuasa itu nggak ikut. Jadi cukup menerima kuasa, maka itu dianggap sebagai mewakili. Tapi benar nggak itu? Benar? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, itu masalah juga dalam praktek. Termasuk bagaimana kita menjawab pertanyaan tadi itu adalah juga masalah. Gimana Pak? Mewakili itu kan ada pembagian yang mewakili yang apa gitu. Ya benar. Nah, maksudnya mewakili itu adalah kalau dia sudah datang, ini penerima kuasa sudah melakukan urusan dari yang memberi, maka yang memberi tidak perlu ikut. Itu maksudnya mewakili. Ya. Sudah otomatis dia ini penerima kuasa ini adalah prinsipal, dianggap sudah mewakili. Artinya bisa jadi surat kuasa itu bukan hanya mewakili, tapi misalnya dalam perkara pidana diwakili nggak itu terdakwa? Enggak ada. Nah itu kan terdakwa kan tidak digantikan oleh penasihat hukum, ya kan? Nggak pernah itu terdakwa itu dihukum kemudian yang masuk pengacaranya, kecuali pengacaranya ikut melakukan kejahatan. Nanti kita lihat realnya dalam praktek. Kemudian surat kuasa dengan cap jempol tangan. Ini kalau surat kuasa bayangan kita kan tanda tangan kan? Ini pakai cap jempol tangan ya, bukan kaki. Cap jempol tangan maksudnya. Pernah nggak kita lihat surat kuasa yang memberi kuasa itu cuma apa namanya? Pernah ya? Dalam praktek itu ditemukan. Apakah itu bisa boleh dilakukan? Pada seseorang itu tidak bisa membaca tulis. Tidak bisa baca tulis, ya? Ya, pastilah kalau orang nggak tulis baca mana mungkin dia bisa tanda tangan, ya kan? Itu bukti orang yang buta huruf, maka dia hanya bisa membutuhkan cap jempol. Kalau dia bisa tanda tangan, itu bermasalah status buta hurufnya. Berikut masalah berikutnya adalah penerima kuasa belum disumpah sebagai advokat. Nah, ini misalnya nanti saat ini mungkin sudah selesai S1 kan sudah boleh magang, ya kan? Ada nggak yang sudah magang di kantor advokat? Sudah boleh magang sekarang. Jadi habis ini carilah kantor advokat untuk magang. Nah, ketika magang itu nanti kan advokat yang kantor yang dipakai untuk magang kan terima kuasa. Bisa jadi kita ini dimasukkan dalam surat kuasa sebagai penerima kuasa, kan sudah sarjana hukum. Nah ini bagaimana eksistensinya orang yang belum diangkat sebagai advokat tapi menerima kuasa? Ini ada kejadian yang kemudian berdampak terhadap penanganan perkara. Lalu surat kuasa dicabut sebelum tujuannya tercapai. Nah, misalnya tujuan surat kuasa itu untuk menghadiri persidangan pengadilan negeri misalnya. Tiba-tiba dicabut tengah jalan. Pernah nggak dengar? Saya mengalami waktu dia dulu sedang berapi-api membela, ini kasusnya pidana ya. Berapi-api membela terdakwa, rupanya terdakwa ini ditekan oleh penuntut umum. Ya, ditekan oleh penuntut umum. Akhirnya dia nggak kuat, tiba-tiba di tengah proses persidangan menyatakan mencabut kuasa yang diberikan kepada kami. Akhirnya kami langsung keluar. Itu dakwaan tadi dicabut baterainya, kita nggak punya kekuasaan apa. Jadi dicabut sebelum tujuannya tercapai. Nah, boleh nggak? Ya kan, ini kan masalah. Boleh nggak tiba-tiba kita sedang semangat menangani perkara, datang pemberitahuan dari pemberi kuasa, kuasa ada, saya cabut. Kok belum dibayar? Nggak ada urusan, pokoknya dicabut. Ya kan? Itu juga bisa terjadi. Kemudian surat gugatan dinyatakan eko karena surat kuasanya tidak sah. Bisa juga terjadi banyak. Ya, dalam perkara-perkara perdata itu ada gugatan itu yang dinyatakan NO hanya karena surat kuasanya bermasalah. Nah inilah rekan semua beberapa persoalan, mungkin masih banyak lagi masalah yang kita hadapi berkaitan dengan surat kuasa atau kuasa.
dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain. Seseorang, ya ini seorang bisa lebih ya, memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Jadi orang lain yang dikasih kuasa itu menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Terserah urusannya apa. Nah ini yang dimaksud dengan kuasa menurut pasal 1792 KUHP. Begitu juga kalau kita lihat di Oxford Dictionary Law dikatakan di sini kuasa itu sebagai mandate ya, and authority given by one person to another ya, to take some course of action dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan satu perbuatan. Nah, yang terpenting di sini adalah bahwa kuasa ini bersifat revocable. Apa itu revocable? Bisa ditarik. Jadi kuasa itu sifatnya revocable, bisa ditarik. Makanya ketika ada masalah yang tadi di tengah jalan dihentikan karena sifat ini kuasa yang revocable. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman kalau sudah terima kuasa itu jangan mentang-mentang pada yang memberi, jangan mentang-mentang. Nasib kita ada di tangannya. Kalau suatu waktu ditarik, habis. Kemarin ketika misalnya saya mewakili KPU sudah sidang panas gitu ya di MK, tiba-tiba KPU mencabut kuasa saya, nggak ada lagi. Bisa saja, karena melihat mungkin dalam proses penanganan perkara itu pemberi kuasa ini tidak puas ya dengan cara penanganan yang dilakukan oleh penerima kuasa. Nah, yang terpenting dalam kuasa ini, teman-teman semua, adalah unsur-unsur dalam kuasa ini. Unsurnya ada 3. Yang pertama, pemberi kuasa, pihak yang memberikan kuasa. Yang kedua adalah pihak yang menerima, dan yang ketiga adalah perbuatan yang dikuasakan. Nah, ini sudah mulai nanti perlu diperhatikan. Saya kasih bocoran nanti ketika UPA ujian advokat, salah satu mata ujiannya adalah dari sampaikan membuat surat kuasa. Itu salah satu, dan ini termasuk salah satu faktor menentukan lulus tidaknya peserta UPA. Nah, 3 unsur ini perlu perlu dipahami sebelum nanti kita sampai pada tahap membuat surat kuasa. Jadi ada pemberi, ada penerima, dan ada perbuatan atau hal yang dikuasakan. Sambil saya menyampaikan materi ini, kalau ada yang ingin merespon, bertanya atau berpendapat, kalau tidak kita lanjutkan. Sekarang ada beberapa prinsip kuasa. Prinsip ini juga perlu diperhatikan ketika nanti akan membuat surat kuasa. Yang pertama, kuasa ini adalah perbuatan sepihak. Walaupun tadi di awal disebut persetujuan, ya persetujuan ini kan perjanjian. Tapi menurut pasal 1814 KUH Perdata, kuasa ini adalah perbuatan sepihak. Apa maksudnya sepihak? Ada yang tahu? Sepihak maksudnya adalah prestasi hanya dibebankan pada salah satu dari 2 pihak yang memberi dan menerima. Jadi prestasinya dari salah satu. Prestasi itu kan sesuatu yang harus dilakukan, ya kan, oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Nah, kalau dia perbuatan sepihak dalam hal ini sebagai prinsip kuasa, maka coba lihat nanti di surat kuasa ini. Siapa yang harus melakukan prestasi di dalam surat kuasa ini? Penerima kuasa. Pemberi atau penerima? Jadi selalunya adalah penerima. Nggak ada di situ pemberi itu harus melakukan sesuatu dalam surat kuasa. Bisa jadi ada apa? Memberikan Surat. Bukan memberikan uang Fee. Nah, itu salah satu prinsip nanti, Bapak. Ada salah satu prinsipnya. Jadi maksudnya Pak siapa? Imron. Pak Imron. Jadi kalau bikin kuasa itu ada efeknya gitu ya. Fee. Nah. Tapi yang pasti kan nggak ada dalam kuasa itu, ya kan? Dalam surat kuasa nggak diberikan. Ini kuasa yang diberikan dengan fee sekian, kan nggak ada.
Ya kan? Artinya dalam surat kuasa itu tidak di tidak disebutkan apa prestasi dari pemberi kuasa, tapi hanya prestasi dari penerima kuasa. Lakukan ini, melakukan ini, bacakan ini dan lain. Nah ini prinsip yang setiap ya. Jadi kekhasan surat kuasa dengan perjanjian lain adalah kalau perjanjian lain itu perbuatan timbal balik. Nah, perjanjian secara umum itu perbuatan timbal balik. Kuasa perbuatan sepihak. Nanti kita akan sampai pada pertanyaan. Apakah dalam surat kuasa ini penerima kuasa harus menandatanganinya? Penerima kuasa, apakah harus menandatanganinya? Saya waktu dengan KPU tanda tangan dong. Penerima kuasa tanda tangan. Pertanyaan haruskah? Harus? Oke, nggak apa-apa. Jawabannya harus ya. Tapi nanti kita akan sampai apakah benar jawaban harus. Prinsip yang kedua, lisan maupun tertulis. Terjawab dengan masalah yang di awal tadi. Kuasa itu bisa lisan, bisa tertulis. Maka ketika kami berdebat di depan penyidik itu, saya bilang, ada nggak Pak di dalam KUHP kuasa itu harus tertulis? Dia nggak bisa jawab. Ada nggak Pak larangan kuasa lisan nggak boleh mendampingi tersangka? Nggak bisa jawab. Paginya kami boleh mendampingi sampai selesai pemeriksaan terhadap tersangka. Kenapa? Karena kuasa itu bisa juga diberikan secara lisan. Jadi tidak harus tertulis. Itu prinsip yang kedua. Tapi kalau ada soal diupah, bikinlah surat kuasa. Jangan jawabannya kuasa lisan. Ya itu namanya surat kuasa kan. Tapi kalau kuasa itu lisan atau tertulis. Surat kuasa namanya surat tertulis. Jadi kalau misalnya ganti, bikinlah kuasa lisan. Nah, ya berarti kita pakai video aja nih dengan saya bernama ini memberikan kuasa itu kuasa lisan. Itu jawabannya. Berikut adalah dilakukan ini yang Pak Amin sebut, dilakukan secara cuma-cuma. Jadi nggak ada biayanya bikin surat kuasa. Efeknya mungkin, ya kan? Jadi tidak pernah pengalaman saya bikin surat kuasa atau lihat kuasa orang di dalamnya dicantumkan biaya. Nah, paling ada nanti netrai. Jadi cuma-cuma maksudnya itu dari yang memberi pada yang menerima. Bahkan bisa tulis tangan juga kuasa. Nanti ujian upah surat kuasanya harus tulis tangan. Tidak boleh ketik. Kertasnya polos. Jadi yang tulisannya suka tulisan dokter gimana caranya? Yang tulisannya terlalu suka galau gitu ya. Galau yang terombang-ambing itu mulailah berlatih. Pengalaman saya ada mahasiswa saya yang mau ikut ujian advokat itu sejak kuliah saya lihat tulisannya tidak bagus. Setiap hari di kantor itu saya suruh dia latihan habis kertas APS Adurin. Tulis belum, ya. Tulis lagi belum bagus. Yang panjang itu makin terakhir makin jelek. Makin nggak lulus nanti. Hati-hati saya bilang nggak lulus nanti. Ternyata setelah ujian keluar lulus ya. Jadi mungkin karena saya bilang kalaupun tidak jelek, kalaupun jelek ya minimal jelas bisa dibaca. Jadi boleh jelek tulisan bisa dibaca. Ada prinsip saya tuh Pak. Ya. Kalau misalnya seandainya orang tidak bisa kan Bapak tadi menyuruh anggota Bapak untuk masuk untuk latihan menulis. Ya. Seharusnya itu Pak, Bapak yang belajar tentang tulisannya Pak. Ya, itu kalau saya nanti yang memeriksa soal ujian. Saya